Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore buat viewers Kanal 3 yang sedang menyaksikan channel ini. Mungkin lagi di rumah, di kantor, atau lagi rebahan aja sih di kamar. Nah, kali ini dalam episode Melek Hukum, saya kedatangan kawan spesial saya. Kenalin, Mbak. Halo, nama saya Novi. Saya tinggal di Kota Lourdes di Perancis Selatan. Iya. Dan saya sudah tinggal di sana selama 23 tahun. Nah, Mbak Novi ini lagi liburan nih, datang ke Jakarta dan akan konsultasi. Mbak Novi juga punya channel YouTube. Channel YouTube-nya namanya apa, Mbak? Oh iya, channel YouTubeku namanya Novi di Perancis. Novi di Prancis ya. Nah, kita akan diskusi nih Mbak Novi mengenai perlindungan konsumen yang ada di Indonesia dan ada di Prancis ya. Mungkin saling bertukar informasi. Nah, Iya. jadi ada viewers yang kirim email ke Kanal 3. Jadi dia itu pesan mobil, Mbak. Aku pesan mobil. Nah, di SPK ditulis pesanan aku adalah warna hitam. Nah, tetapi yang datang itu warnanya abu-abu. Surprise. Pas datang ke rumah. Nah, ternyata dia komplain. Kemudian dia nggak baca tuh di SPK bahwa kalau mau ngembaliin atau membatalkan, maka DP-nya hangus gitu. Wow. Jadi bingung nih jalur hukum apa sih yang harus ditempuh. Nah, saya jelasin sedikit ya Mbak mengenai permasalahan hukum terkait dengan jual beli mobil dari komplain yang tadi. Nah, untuk menentukan syarat sahnya perjanjian ya, ini kan perjanjian nih jual beli. Ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya apa sih? Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya nih. Jadi ada penjual, ada pembeli ya. Iya. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Jadi dua-duanya nih orang dewasa, bukan anak-anak atau bukan orang yang di bawah pengampuan ya. Suatu sebab tertentu mau apa, mau beli sesuatu ya. Kemudian suatu sebab yang halal. Jadi yang diperjanjikan ini adalah barang-barang yang halal. Ya, jadi kalau jual beli senjata tajam melanggar hukum, nggak boleh, tidak sah ya. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan jual beli yang tadi, memang ada beberapa rekan yang mungkin tidak cermat atau jeli membaca sales order atau SPK-nya, sehingga mereka tuh kecewa Mbak. Kalau nggak diambil DP-nya hangus. Terus kalau nggak diambil DP-nya hangus. Atau jadi terkait dengan jual beli tadi, kalau mereka membatalkan kan DP-nya hangus, sayang. Udah bayar 30%. Nah, tapi kalaupun diterima nggak sesuai nih warnanya gitu, ya kan? Jadi kan konsumennya rugi. Mungkin Mbak Novi pernah punya nggak sih pengalaman beli sesuatu tahu-tahu mengecewakan gitu loh, dan gimana di sana penanganannya? Kalau di Perancis kalau kita mau order sesuatu itu setelah milih-milih, setelah ngomong sama salesnya kita mau ini itu dicatat sama salesnya. Oh, dicatat. Iya, jadi kita punya kertas orderan yang ada bisa kopinya, apa itu namanya? Yang tiga lapis. Itu kita catat sama-sama, and then kita lihat ya, dia catat apa yang kita mau, warnanya, ukurannya, bentuknya. Nanti kalau misalnya udah selesai, dia catat selesai, pasti salesnya nyuruh kita ngebaca lagi. Dia bilang gini, silahkan Anda baca lagi, cek apakah udah oke. Kalau misalnya sudah oke, baru dia print di komputer, dia tulis seperti itu. So kalau suatu hari barang orderan kita itu udah datang and then nggak sesuai dengan keinginan pesanan kita, so kita berhak menolak. Yang pertama kita berhak menolak, and then yang kedua yang aku tahu nih Mbak Ratna, itu kita bisa minta kompensasi kalau kita mau menerima diskon. Iya, diskon biasanya. Seneng ya cewek-cewek diskon ya, ibu-ibu. Iya. Seneng. Benar. Tapi diskon. Ya karena mungkin diskon itu karena pengganti kekecewaan konsumen, ya kan, sehingga konsumen tidak menceritakan ke media sosialnya atau takut kasih customer komplain gitu ya. Oke, jadi di Indonesia kita punya nih hukum perlindungan konsumen. Saya bacain ya. Di pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 mengenai perlindungan konsumen, hak-hak kita sebagai konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi barang tersebut ya. Jadi harus jelas nih, misalnya syarat dan penggunaan. Kalau beli mobil, misalnya kalau mobilnya Matic,
bagaimana penanganannya. Kalau mobilnya manual mungkin lebih terbiasa ya. Terus kemudian mesin cuci atau barang-barang elektronik biasanya ada buku panduannya gitu. Itu wajib loh, harus dibaca. Benar. Nah, konsumen juga harus memilih barang, punya hak untuk memilih barang dan mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan ya. Jadi misalnya mungkin saya nggak tahu di Perancis, tapi kalau di Indonesia nih ada nih Mbak, misalnya kita mau beli sesuatu ada KW1, KW2, KW3. Apa itu? Let's say KW tuh kualitas kali ya, KW. Jadi misalnya apa sih yang KW-KW itu apa sih, pintu atau furniture yang mungkin ada sedikit gores, ada sedikit cacat gitu ya. Jadi harus sesuai. Jadi barang yang saya beli adalah barang yang premium, bukan yang standarnya di bawah gitu. Barang reject gitu ya istilahnya. Nah, kemudian juga konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang yang dibeli ya. Jadi sekarang dengan banyaknya kemajuan teknologi, orang itu kan sekarang kalau mau belanja nggak perlu datang ya ke outlet atau ke store-nya, ke tokonya. Online. Sekarang belanja online. Mau beli mobil sampai mau beli lap meja itu ada semua gitu. Tapi kan di sini teman-teman harus tahu gimana caranya kita dapat informasi mengenai hal tersebut, kondisinya seperti apa. Tapi terkait nih dengan pertanyaan dari viewers Kanal 3, jadi ada juga kejadian di mana seseorang ini beli mobil. Kalau di Indonesia biasanya kalau mobil premium itu biasanya di towing Mbak, dianter. Ada mobil truk yang emang anter, mobilnya dinaikin gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kalau mobil yang bukan premium disupirin sama supir dari dealer, dikirim ya. Nah, terus di tengah jalan itu ada kejadian ditabrak ya, spionnya baret gitu. Itu keserempet berarti, mobil gitu. Itu supir dari dealer mobil itu nganterin mobil dan mobil itu belum diasuransikan. Nah, tergantung di sini itu kan tidak ada kewajiban mobil itu diasuransikan atau enggak. Serius? Gitu. Iya betul. Even though itu diasuransikan, tapi kan sampai kepada customernya itu seharusnya mobilnya itu baru, tidak boleh ada cacat sedikit pun gitu. Karena kan harus diperiksa lagi ya. Jadi di sini konsumen punya hak untuk didengar pendapatnya. Mungkin setelah barangnya dikirim tuh harus ditanya, "Bapak ada keluhan atau seperti apa ya?" Terus mereka juga berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur dan tidak diskriminatif. Nah, ini sebenarnya hak-hak konsumen juga. Ada beberapa layanan-layanan memang mereka memprioritaskan customer prioritinya. Tapi juga di sini seharusnya mereka juga memiliki cara kerja yang baik sehingga semua konsumen sebenarnya bisa terlayani dengan baik ya. Nah, kemudian jika ada kerugian nih tadi seperti Mbak Novi yang alami, hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi kalau barang yang diterima itu nggak sesuai atau tidak sebagaimana mestinya ya kan. Tadi kan pesannya mobilnya warna hitam, yang datang warna abu-abu. Mungkin ya cita-citanya kan jadi bergeser ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi pelaku usaha dalam hal ini atau dealer mereka wajib nih melakukan itikat baik, terus memfollow up, mentindaklanjuti gitu. Nah, kalau di sana mungkin ngasihnya diskon ya. Kalau di sini kita ngasihnya diskon atau kita mereka tetap bilang oke, kita akan karena itu kesalahan dari mereka kita akan kasih yang kamu mau, tapi kita harus nunggu lagi. Nunggu waktu lagi ya, karena custom bikin lagi gitu ya. Itu take time loh. Kalau di sini itu untuk melakukan order kan harus bayar down payment. Nah, kalau di sana gimana? Harus bayar juga atau nunggu barang selesai jadi delivery baru bayar? Ini pertanyaan yang memalukan karena saya nggak pernah bayar, suami saya bayar. Saya senang ya. Aduh Ibu, saya jadi ini nih. Jadi ya udah nggak apa-apa lah ya. Tapi biasanya gimana? Rata-rata seperti apa? Apakah harus bayar dulu 20%, 30%? Yang aku lihat sih kita di sana bayar DP juga. Bayar DP juga ya. Jadi ini mungkin ya kebiasaan ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya memang pelaku usaha itu wajib menjamin mutu kualitas barang yang diperdagangkan, apalagi kalau barangnya itu bukan barang-barang cemen, dalam artian bukan barang-barang retail yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya beli kamera, kalau misalnya bungkusnya itu kehujanan dan kameranya ngerembes
kotaknya itu bisa langsung nggak kedap air dan sehingga kameranya jadi rusak. Itu kan juga seharusnya hal-hal begitu juga dipikirin ya pada saat delivery. Benar, gitu. benar. Nah, di sini sebenarnya yang bisa saya sarankan ya buat teman Kanal 3 yang tadi bertanya, Anda bisa mengembalikan unit tersebut karena tidak sesuai dan pihak dealer wajib untuk menggantinya karena karena kan memang requestnya itu adalah mobil hitam. Kenapa yang datang warna abu-abu gitu ya. Jadi di sini kalaupun ada dispute, ada perselisihan, maka sebenarnya kita bisa menempuh jalur hukum, melakukan gugatan wan prestasi di pengadilan negeri ya. Atau karena ini terkait masalah konsumen di Indonesia ini ada yang namanya Lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, di sini konsumen dan pelaku usaha, customer dan dealer yang di sini bisa duduk dan menegosiasikan ulang seperti apa sih jalan keluar yang sama-sama bisa diterima dan sama-sama bisa dipenuhi gitu. Apa nama badannya? Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK itu ada di masing-masing provinsi gitu, Mbak. Iya, jadi di sini untuk hal seperti ini bukan melakukan laporan pidana ke polisi ya. Jadi laporannya mengenai laporan penyelesaian konsumen dan kalaupun akan melakukan gugatan mengenai sengketa ini mengenai wan prestasi di pengadilan negeri. Terus mereka ada nomor greennya nggak, nomor hijau nggak supaya mungkin nomor hijau untuk apa? Untuk kalau misalnya ini ada yang melihat siaran kita ini, mungkin mereka kebetulan ada punya masalah, tapi mereka nggak tahu how to get it gimana. Iya. Oke, jadi teman-teman Kanal 3, jadi kalaupun ada permasalahan atau pertanyaan atau masih ada informasi yang kurang jelas, bisa hubungi kami di Kanal 3, sampaikan melalui kolom komen ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan juga channelnya Mbak Novi tadi di mana channel YouTube-nya? Novi di Perancis. Novi di Perancis. Yuk kita tinggalkan komen juga dan pertanyaan. Sampai jumpa dalam episode Melek Hukum berikutnya. Bye. Bye.